Itu, eee, waktu gua pertama dibully sih, merasakan yang namanya ngebully itu, yang diejek. Kenalkan gua Steven Budiman Wijaya, gua sekarang duduk di bangku SMA, gua juga bersekolah di Sekolah Kristen Saint John Jakarta. Gua punya latar belakang, gua anak satu-satunya atau anak tunggal yang udah ditinggalkan bapak atau sosok ayah ketika gua berumur 6 tahun atau sejak gua kelas 1 SD semester 2. Gue inget mungkin bulan April atau bulan Mei bapak gue meninggal dulu lama-lamanya. Lalu juga gue hidup di keluarga yang sederhana-sederhana saja, nggak mewah gitu. Oke, gue nggak mau perdalam lagi atau menjelaskan secara rinci latar belakang gue. Gue bakal menceritakan ketika gue kelas 1 SD sampai gue sekarang. Dulu gue bersekolah di Sekolah Kristen Anugerah atau ya saat gue kelas SD. Jadi dulu waktu kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, gue adalah anak yang bandel atau nakal. Dan juga terkenal sama guru-guru SD dengan kenakalan gue dan bandel. Gue bandel sama temen gue sih, yang sekarang bersekolah di SMA Negeri 17. Kita dulu sangat bersahabat dekat banget. Mungkin PR atau tugas. Tapi yang mau diceritain ketika gue ngisengin temen kelas sendiri. Jadi waktu itu ketika murid-murid SD melakukan pramuka di ruang kebaktian, ketika selesai ruang pramuka, sahabat gue dan korbannya itu turun tangga. Jadi korban gue itu punya pensil warnanya tapi jatuh, gelinding ke bawah. Gue di situ ngelihat sih kalau pensil warna itu jatuh gelinding, tapi bukannya gue kembaliin ke temen gue ini alias korban gue yang gue jahilin, malah gue lempar ke atas, ke belakang. Lalu gue sih ketawa-tawa aja sih, isengin. Lalu disusul sama temen gue, sahabat gue ini. Dia juga ngelempar dengan hal yang sama. Lalu kita kabur, kita ketawain. Di situ gue sama temen gue main-main lah. Udah lupain aja, bodo amat yang tadi kita lakuin. Gue ngeliat sepintas kalau korbannya itu nangis-nangis. Terus orang tuanya datang gara-gara disengin. Terus juga bapak gue sama emaknya dia dipanggil juga. Di situ gue dinasihatin sama guru gue, jangan ngeledekin atau ngisengin teman kamu lah. Akur aja teman, jadi teman baik lah. Lalu pas pulang sekolah, gue dinasihatin sama bapak gue terus. Tapi di situ beliau nggak marah-marah tuh gue. Kayak walaupun gue anak kecil sih. Mungkin lanjut ke kelas 3 SD. Di kelas 3 SD, terus gue diomelin sama wali kelas gue. Kamu tuh bandel, kamu itu terkenal lah sama guru-guru SD atas nakal sama kelas kepala. Lalu ketika naik kelas 4,
gue dan sahabat gue udah nggak bersahabat lagi. Dia udah sama teman barunya dan gue ya udah, gue sendiri aja. Di situ gue kelas 4 mulai males, benar-benar males. Dikarenakan juga wali kelasnya yang lumayan nyebelin. Jadi yang bikin gue sebel tuh apa yang dia bilang dan memberikan kisi-kisi untuk ulangan, tapi pas ketika kita ulangan tuh di luar dari yang apa kita pelajari. Jadi pas kebetulan guru yang bikin gue sebel itu pas gue kelas 4 SD itu guru bahasa Indonesia. Ya udah tua sih, udah ada umur juga, mungkin sekitar 50 atau 90 tahun. Gue gak ingat umurnya berapa. Tapi pas ulangan tuh satu kelas tuh jeblok sih. Di bawah KKM termasuk sama anak yang juara 1. Berturut-turut dari kelas 1 sampai kelas 0. Itu jeblok semuanya. Akhirnya ada yang protes karena hal-hal itu. Ya mak gue juga sebenarnya protes sih. Karena ini apa sih guru udah ngasih kisi-kisi yang benar, tapi kenapa pas di ulangannya tuh di luar gitu. Lalu juga gue ketika gue ambil rapot, gue sering dinasihatin juga di kelas selanjutnya jangan males-malesan dan juga tulisannya diperbaiki lagi. Mungkin sampai sekarang tulisan gue jelek, bisa tergolong jelek. Pas ketika gue naik kelas 5 SD, itulah puncak pemalasan gue. Benar-benar males untuk belajar, untuk ulangan atau apapun itu. Gue ditegur sama wali kelas gue. Karena nilai gue yang jeblok, gara-gara gue terlalu kecanduan main handphone. Yang gak mau belajar, disuruh sama mak gue belajar, gue nolak dan gue lebih pilih bermain game. Akhirnya di situ guru wali kelas saya menyarankan saya untuk mengurangi bermain handphone, dan bermain handphonenya itu ketika hari Sabtu atau hari-hari libur lah. Tapi di situ gue menerapkannya dan melakukannya sampai akhir kelas 5 SD. Di situ nilai gue lumayan lah, udah mulai meningkat. Tapi itu nggak berlangsung lama sih. Tapi habis itu pas kelas SD awal-awal jatuh lagi, turun lagi. Akhirnya di kelas 6 SD merasakan yang namanya ngebully itu, yang diejek. Yang mengejek gue atau membuli gue itu ya sahabat gue sendiri, yang ketika gue kelas 1 sampai kelas 3 SD. Akhirnya di situ ketika gue dibully tuh gue nilainya juga tambah lama tambah menurun. Walaupun dilesin juga tetap aja menurun. Akhirnya di suatu ketika gue kesel banget sama tuh temen gue yang gue anggap sahabat dulu ketika gue kelas 1 sampai kelas 3 SD. Ya mungkin diajak dengan sebutan apapun itu. Gue di situ berantem sama temen gue, sahabat gue itu, sampai jidatnya itu biru setelah gue tonjok. Tapi ya udah cukup segitu aja sih, gue nggak bakal melakukan yang di luar itulah sampai ngelakuin anak orang gitu, enggak sih. Akhirnya gue dipanggil sama guru, guru dipanggil oleh guru. Gue disuruh ceritain kenapa bisa dibully gitu. Lalu kita juga bermaaf-maafan juga. Mungkin baikannya itu nggak berlangsung lama sih, cepet banget. Akhirnya pas pulang gue minta maaf sama korbannya ini yang gue tonjok.
Lalu gue juga minta maaf sama mak gue karena gue berantem. Dan gue juga minta maaf sama orang tuanya karena gue udah nonyok anaknya sampai biru gitu. Sampai sekarang mungkin masih diejek atau dibully. Mungkin yang bisa gue ambil sih dari kisah persahabatan gue, konsistensi gue, dan kedewasaan gue, ya belajar yang lebih giat sih, untuk mencapai cita-cita. Mungkin itu aja sih cerita gue, lika-liku gue di sekolah Kristen Anugerah itu. Terus gue masa-masa nakal ketika gue kelas 1 sampai kelas 3 SD. Lalu kelas 4 sampai kelas 5 SD gue merasakan kemalasan. Dan juga pas kelas 5 SD gue merasakan yang namanya bully. Oke, solusi dari pengalaman saya mengenai kisah persahabatan saya, kisah konsistensi saya, dan kedewasaan saya. Jadi jangan dengerin apa kata orang yang jelek-jelek sih, dan jauhi teman-teman yang bikin kita down sih. Dan juga jauhi teman-teman yang brengsek, yang di depan baik tapi di belakang jahat. Mending jauhi. Lalu juga karena kan tadi gua bilang gua ada kemalasan di beberapa ketika gua kelas berapa. Jadi tetap belajar lebih giat, lalu lebih semangat lagi, dan untuk mencapai cita-cita setinggi lagi. Sekian dari gua, Teman Wijaya. Terima kasih.